Pada tanggal 26 Juli 1950, KNIL atau Tentara Hindia Belanda resmi dibubarkan. Di video ini kita akan membahas sejarah pembubaran KNIL, tapi sebelum itu kami masih membutuhkan sekitar 400 subscriber lagi untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami. Padahal lebih dari 90% kunjungan ke channel ini berasal dari yang belum melakukan subscribe. Jadi pastikan telah menekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelum lanjut menonton. KNIL adalah tentara bentukan Hindia Belanda yang bertugas mengawasi, mempertahankan, dan memperluas daerah jajahan Belanda. Meski baru diresmikan pada tahun 1830 oleh Kerajaan Belanda, benih pendahulu KNIL dapat dikatakan telah terbentuk dari legiun asing yang dimiliki oleh VOC. KNIL sangat diandalkan Belanda dalam beberapa perang yang mereka hadapi, seperti Perang Paderi, Perang Aceh, hingga invasi ke Lombok dan Bali. Para prajurit KNIL merupakan tentara bayaran yang direkrut dari beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Swiss, daerah koloni Belanda di Afrika, dan orang-orang pribumi Nusantara dari berbagai daerah. Belanda tidak membuat kebijakan wajib militer kepada warganya untuk bertugas di wilayah koloni mereka. Tentara Belanda yang dimasukkan ke dalam satuan KNIL justru para prajurit bermasalah dan pernah melakukan pelanggaran. Jadi sejak awal, satuan KNIL memang didominasi tentara bayaran non-Belanda. Pada tahun 1936, ada 34.000 prajurit KNIL dari golongan pribumi. Kebanyakannya berasal dari Jawa, Ambon, dan Sulawesi. Ketika Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, banyak tentara KNIL yang ditangkap dan diasingkan oleh Jepang. Sementara itu ada sebagian prajurit yang terus melakukan perlawanan kepada Jepang. Dan di sisi lain ada juga bekas prajurit KNIL yang justru bergabung dengan peta atau satuan militer bentukan Jepang. Meski terpecah belah, KNIL tidak sepenuhnya bubar. Ada banyak perwira dan prajurit KNIL yang sebelumnya telah melarikan diri ke Australia. Setelah Perang Dunia berakhir dan Jepang menyerah, merekalah yang nantinya mengorganisir kembali kesatuan KNIL dengan tujuan merebut kembali Indonesia ke tangan Belanda. Dua perwira KNIL yang melarikan diri ke Australia yaitu Kapten Simon Hendrik Spoor dan Kapten Burman van Frieden kelak menjadi pucuk pimpinan KNIL dan tentara Hindia Belanda sepanjang masa Perang Kemerdekaan. Dengan keadaan pemerintah pusat yang kacau balau di bawah invasi Jerman, Belanda tetap berusaha agar daerah koloni mereka tidak lepas begitu saja. Pada tahun 1944, Belanda membentuk NICA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda di bawah pimpinan Hubertus van Mook yang berpusat di Australia. Dengan berdirinya NICA, sisa-sisa kekuatan KNIL kembali dibangun dan diorganisir kembali. KNIL mendapat bantuan dari Amerika Serikat dan sekutu. Sisa-sisa serdadu KNIL Hindia Belanda dipersatukan kembali dan ditambah dengan rekrutan baru yang berasal dari Suriname dan Antillen, dua wilayah koloni Belanda yang masih ada. Saat mendarat di Indonesia dalam agresi militer pertama dan kedua, KNIL juga menghimpun kembali bekas serdadu mereka yang masih setia. Setelah beberapa upaya merebut kembali Hindia Belanda gagal dan Belanda resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, nasib para serdadu KNIL turut menjadi pembahasan penting dalam perundingan antara Belanda dan pemerintahan Indonesia. Nasib para serdadu bekas KNIL dibahas dalam konferensi meja bundar hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. KNIL disepakati untuk dibubarkan secara resmi terhitung sejak pukul 00.01 tanggal 26 Juli 1950. Upacara penyerahan markas dan berbagai alutsista KNIL dilakukan beberapa jam sebelumnya. Pihak Republik diwakili oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang, dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Abdul Haris Nasution. Peresmian dihadiri oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Haji Agus Salim, ditandai dengan penurunan bendera 3 warna milik Belanda digantikan dengan bendera merah putih. Upacara pembubaran KNIL juga diadakan di Belanda yang dihadiri langsung oleh Ratu Juliana. Para serdadu bekas KNIL diizinkan untuk bergabung dalam APRIS dan akan memperoleh kenaikan pangkat. Setelah pembubaran ini, ada 3.250 serdadu KNIL kulit putih yang dipulangkan ke Belanda. 26.000 serdadu dilebur dalam Angkatan Bersenjata Republik dan 18.000 serdadu dibebas tugaskan. Pembubaran KNIL tidak sepenuhnya berjalan mulus. Banyak juga serdadu KNIL, khususnya dari Indonesia Timur, yang enggan bergabung dengan tentara nasional karena tidak ingin sepihak dengan bekas lawan mereka. Ada yang bersikukuh untuk ikut Belanda dan dilebur dalam Angkatan Bersenjata Belanda. Banyak dari mereka yang dikirim ke Papua atau ikut dalam kontingen Belanda dalam Perang Korea.
Di tanah air sendiri, keengganan sebagian Serdadu Kenil untuk bergabung dengan Tentara Nasional dan lepas dari Belanda juga ditandai dengan beberapa gerakan pemberontakan yang melibatkan perwira dan para Serdadu Kenil, seperti pemberontakan APRA di Bandung pada awal tahun 1950 dan pemberontakan RMS pada bulan April 1950. Meski begitu, banyak juga prajurit terlatih bekas Kenil yang telah bergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kelak sangat diandalkan dan menjadi pucuk pimpinan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia.